Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nurul Hidayati, Koordinator Guru BK SMA Negeri 4 Sidoarjo, akan memberikan sesuatu tentang kebikaan SMA Negeri 4 Sidoarjo. Perlu diketahui bahwa guru BK memiliki tujuan membantu peserta didik untuk mencapai perkembangan secara optimal, baik perkembangan secara akademik maupun non-akademik, atau perkembangan sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, untuk mencapai tujuan ini, guru BK memiliki tugas-tugas, diantaranya adalah mendampingi peserta didik itu sendiri dalam mencapai perkembangan yang optimal tadi. Dalam program BK itu ada beberapa yang akan kita programkan, diantaranya ada need assessment sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi dalam need assessment nanti akan diketahui kebutuhan dari masing-masing peserta didik, sehingga kita berusaha memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik tersebut. Jadi di BK itu tidak hanya melulu anak-anak yang mendapat masalah atau bermasalah saja yang ke ruang BK. Untuk sementara ini mindset masyarakat yang menurut saya masih kurang benar, bahwa BK itu dianggap sebagai polisi sekolah, BK itu dianggap sebagai penyelesai masalah. Tapi memang benar BK itu penyelesai masalah, tapi bukan polisi sekolah. Jadi anak-anak yang mendapatkan layanan itu seluruhnya, seluruh peserta didik, seluruh siswa, baik anak-anak yang bermasalah ataupun tidak bermasalah, selalu kita dampingi. Karena kadang-kadang ada anak-anak itu yang punya masalah tapi tidak sadar dengan masalahnya, atau kadang-kadang mereka sudah merasa bebas padahal ada sesuatu yang menjadi penghambat dalam proses belajarnya di sekolah. Kadang-kadang itu kita lihat dari hasil prestasinya, sehingga untuk pelayanan itu kita berikan kepada seluruh anak-anak. Jadi mindset orang tua yang merasa bahwa yang ke BK itu pasti anak bermasalah, itu salah, itu tidak benar ya. Jadi tidak selalu anak-anak yang ada di ruang BK itu bermasalah. Karena kami mencanangkan diri di sekolah ini adalah partner anak-anak dalam mengarungi pembelajaran selama 3 tahun. Jadi partner anak-anak, kita berteman, kita bukan istilahnya bukan pengawas anak-anak. Kalau kamu salah lalu kami adili, tidak seperti itu, tapi kita partner. Karena itu tidak heran kalau di ruang BK SMA Negeri 4 Sidoarjo itu, apalagi kalau sudah menjelang masuk perguruan tinggi, itu selalu full, karena anak-anak banyak yang bercerita tentang keinginannya, bercerita tentang masalah yang ada di rumah atau pilihan-pilihan yang diinginkan, itu selalu kami terima. Jadi kami terbuka untuk semuanya, baik itu misalnya mau curhat masalah pribadi, masalah belajar, masalah karir, masalah sosial, itu kita semua akan menerima dengan terbuka. Kemudian yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa masalah-masalah yang bisa kami terima atau bisa kami selesaikan itu tidak terbatas. Tidak terbatas artinya, misalnya kalau anak-anak mau, Bu saya mau curhat masalah keluarga, monggo silakan. Tidak hanya masalah itu, Bu saya mau curhat masalah saya diputus pacar saya, Bu saya susah, saya sedih. Nah ayo, kalau kalian itu nyaman ngomong bersama siapa saja, karena guru BK di sini itu ada 6 ya, ada saya sendiri, Bu Nurul, ada Bu Ami, ada Pak Agung, ada Bu Sela, ada Bu Penny, ada Bu Dewi ya.
Yang Bu Dewi ini spesialis misalnya masalah-masalah tentang non akademis. Jadi kadang-kadang non akademis itu seperti prestasi olahraga ya, kadang-kadang tidak bisa membagi waktu antara latihan dengan pembelajaran, dengan akademiknya, itu bisa konsultasi ke kami. Kemudian kalau kamu nyaman dengan siapapun, boleh memilih mau Pak Agung, mau Bu Nurul, mau Bu Ami, silakan. Yang bagi kalian itu nyaman ya, diajak ngomong, misalnya saya sedang putus cinta, silakan saya mau ngomong dengan Bu ini, monggo, ayo, nggak apa-apa ya. Tapi misalnya saya ingin tentang perguruan tinggi Bu, ini saya ingin ke Bu Nurul saja, monggo, saya ingin ke Bu Ami saja, terserah. Jadi dalam hal ini bebas Anda memilih guru BK siapa yang Anda inginkan. Kemudian karena ini situasinya sedang pandemi ya, masih pandemi, sehingga kadang-kadang anak-anak itu bisa datang ke sekolah kalau hanya 1-2 anak bisa. Kalau misalnya Bu saya nggak boleh ke sekolah sama orang tua saya, boleh melalui by phone atau WA ya. Bebas kita melayani anak-anak itu bebas. Kemudian waktunya kapan Bu? Terserah kalian ya. Kami sangat terbuka. Pokoknya jangan waktu-waktu istirahat kami. Jadi misalnya kamu mau berkonsultasi atau ngobrolnya sama Bapak A atau Pak Agung, maka kamu harus janjian dulu sama Pak Agung. Yang sekalian itu tidak mengganggu waktunya Pak Agung, gitu ya. Tuh. Kemudian kalau misalnya boleh Bu saya curhat-curhat tentang apapun boleh, bahkan kalau misalnya ya masalah ekonomi itu pun insya Allah kami berusaha membantu. Kalau misalnya kami masih mampu, jadi misalnya ada yang ini ya kesulitan dalam keuangannya, yang tadinya bapaknya itu sukses kemudian di suatu jalan kemudian agak bangkrut gitu ya, lalu Bu ini saya ingin keringanan dan sebagainya, silakan konsultasi ke ruang BK. Kami akan berusaha membantu dengan berkonsultasi bersama stakeholder yang lainnya. Di antaranya mungkin kita bisa berbicara dengan para wakasek ya, kemudian bisa berbicara dengan komite agar memperingan ya, misalnya tadinya Bu saya itu biayanya biasanya begini, kemudian nggak mampu Bu segini, nah itu nanti kita sambungkan, kita menjadi mediatornya. Silakan ya, jadi bebas, baik masalah ekonomi, masalah pribadi, masalah belajar, masalah karir, masalah sosial. Kadang-kadang Bu saya itu loh Bu kok dicuekin sama teman saya di ini, saya itu nggak punya teman dan sebagainya. Silakan konsultasi yang nyaman, yang enak, yang itu menyebabkan kamu punya rasa enak nyaman sehingga belajar menjadi nyaman. Yang itu bisa meningkatkan prestasi belajar. Jadi intinya masalah-masalah di dalam BK itu tidak ada batasannya ya. Kemudian BK-nya ada 6, silakan kalau perlu kamu datang ke ruang BK, berkenalan, ngobrol-ngobrol ya, bahkan curhat tentang apapun ya. Kadang-kadang kalau sama guru-guru muda itu biasanya masalah kecantikan juga bisa ya, karena silakan, enggak apa-apa ya. Kemudian yang perlu saya tekankan juga di masa-masa pandemi ini anak-anak ya, sangat-sangat prihatin Bu Nurul ini ya. Beberapa bulan kemarin ya, mulai bulan Maret kita lockdown itu, awal-awal mungkin belum bisa penyesuaikan diri antara habis dari luring tatap muka kemudian ke daring, itu masih kita maklumi. Nah setelah ke depan ini ya, ternyata tidak membawa dampak yang baik kelihatannya, tapi ini kembali lagi ke diri kalian masing-masing, ke masing-masing individunya. Jadi mau dibawa kemana diri ini menghadapi situasi seperti ini. Karena situasi pandemi seperti ini tidak hanya terjadi di negara kita, terjadi di mana-mana. Karena itu saya pesan ke anak-anak ya, dirimu ini diajak, dipaksa, ditekankan kepada dirimu sendiri ya. Karena kalau bukan dirinya sendiri itu sulit. Istilahnya itu dari dalam, intrinsik ya. Motivasi intrinsik itu lebih dahsyat daripada motivasi ekstrinsik.
Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, yang misalnya dari saya, itu dari luar, dari orang tua, itu dari luar, dari guru. Itu pokoknya yang di luar diri kalian itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang itu masuknya, atau kalau dalam bahasa jamu itu mujarabnya itu hanya 25% saja. Kalau cahaya nurnya Allah itu datang, maka insya Allah motivasi ekstrinsik ini itu bisa masuk ke dalam dirimu. Juga termasuk omongannya para kiai, para pakar-pakar motivator, itu motivasi ekstrinsik. Yang masuknya itu hanya 25%. Lah, motivasi apa yang paling banyak? 75% itu motivasi intrinsik, motivasi yang keluarnya dari dalam dirimu sendiri. Saya sangat-sangat berpesan untuk saat ini ya, semoga situasi pandemi ini bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk kalian, bahwa saya itu harus merubah nasib saya sendiri. Nasib saya itu dirubah oleh diri saya sendiri, bukan dirubah oleh orang lain. Ya, jadi dalam dirimu tanamkan, apapun situasinya, kapanpun itu, dimanapun itu, maka saya harus lebih baik dari hari ini. Tanamkan yang seperti itu. Kalau itu sudah ada dalam diri kalian, sudah ada dalam hati kalian, insya Allah kalian selalu dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu ya. Karena kesuksesan itu miliknya semua orang. Kesuksesan itu hak semua orang. Tapi tidak semua orang bisa sukses. Karena kesuksesan itu diraih dengan tidak mudah, diraih dengan tidak begitu saja, atau tidak dengan instan. Diraihnya melalui perjuangan dan kontinuitas, begitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan anak-anak. Harapan saya mudah-mudahan kalian nanti anak-anak SMA Negeri 4 akan selalu sukses, dan kami siap mendampingi kalian dalam mengembangkan kemampuan kalian yang secara optimal. Kami siap menjadi partner kalian, menjadi pendamping kalian. Apapun itu, misalnya bisa kamu selalu konsultasi, datang ke ruang BK. Tidak ada kata sungkan dan takut, semuanya bebas. Anak SMA 4 masuk ke ruang BK ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, dan selalu semangat untuk menjemput masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.